Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mesyayusani dengan NIM Dodo 042224. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul menguraikan sistem informasi manajemen atau SIM dan konsep kompetitif advantage. Yang pertama, pelanggaran hak cipta intelektual. Pelanggaran hak cipta adalah kegiatan yang melanggar hak cipta suatu karya, seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra, program komputer, dan desain industri. Pelanggaran hak cipta dapat berupa plagiasi, penggunaan tanpa izin, atau perlindungan. Pelanggaran hak cipta dapat dihapuskan melalui pendaftaran hak cipta yang mempunyai peranan yang penting dalam melindungi karya dan kreativitas. Para pembaca atau peniplak dengan bangga memperjualbelikan. Para pembaca atau penciplak dengan bangga memperjualbelikannya dan mengakui karya orang lain demi keuntungan pribadi. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan bagi pemilik karya asli. Oleh karena itu, segala bentuk jenis pelanggaran hak cipta ini telah ada hukum yang mengaturnya. Bagi pelaku akan ditindak tegas dengan hukuman denda dan penjara, balik paten maupun pelanggaran hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi jika perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta, seperti mengkopi, mengubah, atau menggunakan ciptaan tanpa izin. Sanksi pelanggaran hak cipta dapat berupa hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia. Yang kedua, pertahanan dari virus. Pertahanan dari virus merupakan praktik yang diperlukan untuk melindungi perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. Pertahanan dari virus dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, penginstalan program perlindungan antivirus. Program perlindungan antivirus dapat melakukan pemindaian dan pemeriksaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendeteksi virus dan malware. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak dapat melindungi perangkat keras dan perangkat lunak dari ancaman baru atau ancaman yang baru ditemukan. Yang ketiga, pemeriksaan dan pemindaian perangkat keras. Pemeriksaan dan pemindaian perangkat keras dapat melakukan pemeriksaan file dan program untuk mendeteksi virus dan malware. Dan yang keempat, pemindaian perangkat keras offline. Pemindaian perangkat keras offline dapat melakukan pemindaian perangkat keras tanpa membuat Windows, sehingga malware persisten memiliki waktu yang lebih sulit untuk menyembunyikan atau mempertahankan dirinya sendiri. 3. Etika dalam SIM. Etika dalam SIM merupakan prinsip yang mengatur perilaku yang benar dan salah paham penggunaan teknologi informasi. Etika dalam sistem informasi mencakup isu-isu seperti kepercayaan, kebebasan memilih, kepemilikan intelektual, dan perlindungan privasi personal. Etika dalam sistem informasi mengatur kepemilikan dan penggunaan informasi seperti dijelaskan dalam Undang-Undang tahun 2008. Etika dalam SIM juga mencakup budaya etika yang digunakan oleh para eksekutif untuk menekankan budaya etika di organisasi mereka, termasuk kredo etika, program-program etika, dan kode etik untuk perusahaan. Etika dalam sistem informasi juga terkait dengan moral dan hukum, yang merupakan pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia ditinjau dari segi moral. Etika dalam sistem informasi juga mencakup budaya etika yang digunakan oleh para eksekutif untuk menekankan budaya etika di organisasi mereka, termasuk kredo etika, program-program etika, dan kode etik untuk perusahaan. Etika dalam sistem informasi juga terkait dengan moral dan hukum, yang merupakan pengaturan perbuatan manusia sebagai ditinjau dari segi moral. 4. Isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informal mencakup dimensi moral yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Privasi dan kebebasan di era internet pribadi
klaim individu untuk ditinggal sendiri, bebas dari pengawasan atau gangguan dari individu, organisasi, atau negara lain, mengaku bisa mengendalikan informasi tentang dirimu. Yang kedua, kualitas sistem. Standar data kualitas sistem seperti apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, kualitas hidup. Ekuitas, akses, batasan, konsekuensi sosial negatif, dan sistem menyeimbangkan kekuatan. Meskipun mendesain daya desentralisasi, pengambilan keputusan utama tetap terpusat. Cepatnya perubahan bisnis mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merespon persaingan global, mempertahankan batasan komputasi, pengguna internet, memperpanjang hal kerja, melanggar keluarga, waktu pribadi. Yang kelima, model untuk mempelajari isu-isu etika. Model untuk mempelajari isu-isu etika dalam sistem informasi menggunakan prinsip etika yang diterapkan oleh masyarakat, seperti prinsip etika kandidat, prinsip utilitarian, prinsip penghindaran risiko, dan aturan etis tidak ada makan siang gratis. Isu etika sosial dan politik sangat terkait satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral: hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan pengadaan. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.